Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat belajar seperti biasa. Selawat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari yang akhir nanti, karena kita termasuk orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Anak-anak sekalian yang ustadz cintai karena Allah, kali ini kita kembali pada pembelajaran kita kali ini, akidah, akhlak dan adab, ya. Akidah, akhlak dan adab, tentunya yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana ini diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana akhlak yang baik tersebut. Tiap anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang beribadah, ya, tentang beribadah, tentang beribadah, membiasakan diri untuk beribadah. Nah, itu di bab 2, ya. Dan sekarang kita akan membahas di bab 3 tentang, ya, membiasakan diri berakhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela, ya, dan menghindari akhlak tercela. Anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah, ya, buka bukunya halaman 26, ya. Di bab ini dijelaskan, ya, tentang kita harus, ya, membiasakan sikap ramah, ya. Setelah pembelajaran ini, anak-anak ustaz bisa memiliki, ya, membiasakan diri bersikap ramah atau lemah lembut, membiasakan sikap hormat, ya, membiasakan perilaku rajin, membiasakan sikap rendah hati, menghindari sikap sombong, ya, menghindari sikap sombong, menghindari sikap angkuh, acuh tak acuh, dan menghindari sikap malas. Ya, anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintakan Allah, ya, dengan kita pelajari ini, insya Allah kita akan bisa memiliki akhlak yang baik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dibuka halaman 28, ya, di halaman 28 di pelajaran 1, membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, ya. Membiasakan akhlak terpuji, ya. Yang pertama adalah membiasakan akhlak ramah atau lembut, ya, ramah, tutur sapa, ya, dengan menyapa teman, ya, dengan bahasa yang lembut yang tidak menyakiti perasaan orang lain, ya. Selanjutnya, ya, di sini Ustaz menjelaskan secara singkat saja, ya. Membiasakan akhlak hormat, ya, hormat itu mengucapkan ketika berjumpa dengan sesama muslim, ya, atau orang yang kita tidak kenal, kita mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, lalu senyum dan menyapa, apa kabar, bagaimana keadaanmu, semoga Allah memberkahimu, ya. Ini adalah bagian daripada akhlak hormat, ya, kepada sesama manusia.
Kemudian bersikap sopan dan santun, hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Anak-anak Ustaz cintai karena Allah, ya. Mudah-mudahan sifat ini ada pada diri anak-anak sekalian. Yang selanjutnya adalah membiasakan akhlak rajin, termasuk terbiasa rajin jika kita setiap hari mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwal, seperti kita mau murojaah hafalan kita jadwalkan itu mulai dari jam habis sholat subuh, lanjut kita sampai jam 7 kita jadwalkan terus, ya. Ini adalah kebiasaan rajin, ya, murojaah sesuai kita jadwalkan diri kita untuk hal tersebut, ya. Continue, ya. Kita tetap pada pendirian kita tetap continue dalam mengerjakan sesuatunya. Nah, inilah yang disebut dengan rajin, ya. Selanjutnya tidak menunda-nunda pekerjaan, ya. Kalau hari ini Ustadz kasih PR, nah diusahakan secepatnya dikerjakan, tidak boleh tunda-tunda, masih lama kok minggu depan, gitu. Tidak bermalas-malasan dalam arti ketika dengar suara azan, ya, bermalas-malasan, melalaikan untuk melaksanakan sholat, ya. Ini tidak boleh. Selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan lalu segera mengerjakan pekerjaan lainnya, ya. Pekerjaan lainnya. Anak-anak Ustaz cintai karena Allah, ya. Dilihat bukunya lagi kembali, ya, di halaman 29, ya. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan senang hati, berharap pahala dari Allah. Ini bagian daripada nilai ibadah, ya, nilai ibadah anak-anak Ustaz sekalian. Dengan kita mengerjakan segala sesuatu yang baik, ya, sudah mengerjakan sesuatu yang baik, sudah jelas-jelas mendapatkan pahala dari Allah. Di samping itu kita senantiasa hatinya itu ikhlas apa yang kita kerjakan tersebut, ya. Dengan mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika kita belajar, ya Allah, berikan hamba, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ya Allah, seperti itu. Ya Allah, buatkanlah hamba, ya Allah, hafalannya, ya Allah, seperti itu kira-kira, ya. Anak-anak Ustaz cintai karena Allah. Poin yang keempat adalah membiasakan akhlak rendah hati. Ya, di situ ada gambarnya, ya. Termasuk rendah hati jika setiap harinya, ya, merasa sama dan sederajat dengan teman kita, ya, dirangkum teman kita. Kita nggak tahu siapa teman kita yang akan menolong kita nanti, ya. Jadi saling menjaga teman, saling menghormati dan rendah hati, ya, tidak ada angkuh, apalagi sesama satu kelas, ya, ini tidak boleh ada perselisihan, ya, di antara teman sekelasnya, gitu. Tetap jaga pertemanannya. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah. Selanjutnya saling membantu dengan senang hati, ya, dalam kutip, ya. Membantu di sini adalah membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan, tetapi bukan dalam hal ujian, ya. Tidak boleh ketika dalam ujian, ya, itu sudah jelas-jelas ada ketentuannya, tidak boleh dibantu dalam mengerjakan soal ketika dalam ujian, karena kita kan ujiannya masing-masing. Tapi ketika kawannya lagi terpleset, jatuh, nah di sini kita ambil andil untuk membantu teman kita. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah.
sedih kalau teman kita sedih, dan ikut senang kalau teman kita ikut senang, ya. Dalam arti ketika kita melihat ada teman kita yang jatuh jatuh tadi, kita merasa, waduh temanku, bagaimana perasaan kita, eh, apa yang dirasakan teman kita seakan-akan kita rasakan. Nah, betapa sakitnya kakinya yang jatuh, luka, waduh. Nah, dengan perasaan tersebut maka akan menambah ukhuwah, ya, persahabatan antara teman kita dan kita, gitu, seperti ini. Tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, saling menjaga sesama teman dan tidak merendahkan, tidak menghormati, ya. Sudah jelas, ya, ini, ya, saling menjaga sesama teman. Nah, tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, dan yang sering Ustaz temukan adalah ada kelompok-kelompok, ya, geng ini tidak boleh, ya. Mestinya kita semuanya sama, kawan, tidak ada kelompok ini kelompok ini. Nah, ini yang dimaksud dengan akhlak rendah hati, ya, sama, dalam arti tidak ada kelompok-kelompok ini geng ini, dan karena geng ini kawannya bermasalah atau salah sama dia, nah akhirnya geng ini dengan geng ini musuhan, seperti itu, ya. Tidak boleh, ya. Walaupun masih anak SD masih ada Ustaz seperti itu. Tidak boleh semuanya teman, ya. Dalam satu kelas itu, satu ruangan itu, semuanya itu teman. Tapi anak-anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah, selanjutnya tidak mau menyinggung teman dan mudah memaafkan kesalahan teman, serta, ya, serta segera meminta maaf jika berbuat salah, ya. Tentu pahalanya lebih utama kepada orang yang meminta maaf pertama, ya, lebih utama pahalanya. Jadi ketika kita merasa salah, cepat-cepat kita minta maaf, jangan tunggu teman kita yang meminta maaf. Siapa yang duluan meminta maaf, tentunya lebih utama, ya, lebih besar pahalanya nanti. Tapi ketika kita sudah meminta maaf, maka saling bermaafan, maka berguguran dosa-dosa kita. Ketika kita merasa ada kesalahan, ya, atau dosa-dosa yang sebelumnya, ya, berguguran semua dosa-dosanya. Tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan ini bisa dipahami, ya. Ustaz sarankan selalu membaca bukunya, ya. Terlebih-lebih kita sebentar lagi akan melaksanakan ujian semester ganjil. Tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, nah selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran 2, ya, di hari berikutnya. Pelajaran 2 tentang menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, pembelajaran Ustaz yang sedikit ini mudah-mudahan dapat dipahami. Ustaz harap anak-anak sekalian bisa mengamalkannya langsung, karena ini adalah praktek langsung, ya. Membiasakan akhlak rendah hati, ini praktek langsung. Selanjutnya membiasakan akhlak rajin, ini praktek langsung, ya. Tidak perlu menunggu besok, enggak, langsung praktek langsung. Membiasakan akhlak hormat, ini praktek langsung, ya, ketika sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Membiasakan akhlak ramah lembut, ya. Ramah atau lembut, ini adalah praktek kita secara langsung, ya, sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, bisa dipraktekkan langsung. Insya Allah semuanya itu dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah untuk kita. Mudah-mudahan, ya, dipraktekkannya anak-anak sekalian. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.